105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Raw, selamat sore dimanapun Anda berada. Dan kembali lagi di sore hari ini, tentunya di edisi 24 Agustus 2021 bertepatan pada hari Selasa. Ada Sri yang mengisi ruang dengar Anda di acara talk show bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Nah, di studio kita sudah hadir narasumber kita, ada Umi Salamah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, dan seperti biasa Ustazah hadir di studio Raw FM setiap hari Selasa sore. Ini kita pastinya akan membahas seputar tema peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Ya, benar ya Ustazah, dan kebetulan ini juga masih suasana bulan Muharram ya, seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Dan kalau gitu untuk mempersingkat waktu kepada Ustazah, kita persilahkan. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, kesempatan, terlebih-lebih nikmat kesehatan, sehingga pada suasana bulan Muharram ini kita masih eksis untuk menjalankan tugas kita masing-masing, khususnya kepada penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, eksis untuk menjalankan tugas masing-masing, termasuk ceramah pada setiap hari Selasa dan Rabu jam 17, serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam
berada dalam suasana bulan Muharram. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kita. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang lewat. Amin ya rabbal alamin. Bulan Muharram banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Salah satu di antaranya adalah Nabi Ibrahim terhindar dari siksaan Raja Namrud. Sebagaimana telah kita ketahui atau masih ingat kisah yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Pada waktu itu semua orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah tenggelam dalam banjir. Yang selamat adalah orang-orang yang menumpang kapal Nabi Nuh. Mereka seluruhnya terdiri dari orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi beberapa ratus tahun kemudian, turunan Nabi Nuh alaihi salam itu banyak yang ingkar kepada Allah. Di antaranya adalah Raja Namrud dan kaumnya. Kaum Raja Namrud adalah menyembah berhala. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Raja Namrud diberitahukan oleh para tukang sihirnya bahwa pada tahun itu akan lahir seorang nabi yang akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud sangat takut dengan ramalan tukang sihir. Inilah masih ramalan tukang sihir, Raja Namrud sudah takut. Maka ia memerintahkan bala tentaranya untuk mencari ibu-ibu yang sedang hamil. Ibu-ibu itu diawasi sampai bayi yang dikandungnya lahir. Bila ternyata bayi itu laki-laki, maka bayi tersebut dibunuhnya. Kenapa? Karena ramalan tukang sihir akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Salah seorang rakyat Raja Namrud ada yang bernama Azar. Inilah ayah Nabi Ibrahim. Azar ini bekerja sebagai pemahat patung sesembahan mereka. Istri Azar pada tahun itu sedang mengandung. Tetapi bala tentara Namrud tidak mengetahui bahwa istri Azar itu sedang mengandung. Kenapa? Menurut riwayatnya karena kandungannya kecil. Setelah bayi itu lahir, ayahnya atau Azar membawa bayi tersebut ke hutan dan disembunyikan dalam gua. Alhamdulillah, bayi itu selamat dari pembunuhan. Bayi inilah yang nantinya menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Ibrahim ditinggal sendirian di hutan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi dan menyelamatkannya
dari gangguan binatang-binatang buas. Semenjak kecil, Nabi Ibrahim sudah kelihatan memiliki kecerdasan yang tinggi. Ia merasa heran, mengapa orang-orang menyembah berhala dan patung yang terbuat dari batu. Padahal patung-patung itu tak dapat membuat apa-apa. Dalam hatinya, Ibrahim selalu bertanya-tanya, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Suatu ketika, Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, siapakah Tuhan saya, ayah? Ayahnya menjawab, ibumu. Siapakah Tuhan ibuku? Tanya Ibrahim. Ayahmu, jawab ayahnya. Siapakah Tuhan ayahku? Tanya Ibrahim lagi. Namrud, jawab ayahnya. Siapakah Tuhan Namrud? Pertanyaan yang terakhir ini ayahnya tidak dapat menjawab. Lalu Azar atau ayah Nabi Ibrahim mengatakan, kamu jangan bertanya-tanya lagi tentang Tuhan. Ibrahim tidak puas dengan jawaban ayahnya. Bahkan ia semakin ingin tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya. Pada suatu malam yang gelap, ia melihat sebuah bintang dan berkata, inilah Tuhanku. Tetapi bintang itu akhirnya hilang, tenggelam. Ia pun berkata, saya tidak mau bertuhan dengan benda yang dapat tenggelam. Kemudian ketika ia melihat bulan yang baru terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu pun terbenam, ia berkata dalam hati, tidak mungkin bulan itu Tuhan, sebab bulan itu juga terbenam atau hilang. Selanjutnya ia berkata, kalau Allah tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku akan tersesat. Setelah hari mulai siang, ia menyaksikan matahari yang bersinar terang. Ia pun berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Akan tetapi ketika ia tahu bahwa matahari itu terbenam pada senja hari, ia berpikir, Nabi Ibrahim berpikir, matahari juga bukan Tuhan. Sebab matahari tenggelam pada petang hari. Maka ia pun menemui orang-orang banyak dan berkata, hai kaumku, aku tidak ikut mensekutukan Tuhan. Aku hanya menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Ibrahim alaihissalam akhirnya mengetahui bahwa benda-benda yang ada di alam ini sebenarnya bukan Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah yang menciptakan benda-benda itu. Ia mengetahui bahwa kaumnya telah tersesat karena mereka menyembah berhala. Ia tahu bahwa hanya Allah pencipta alam yang harus disembah. Kemudian ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa ayah menyembah berhala
yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat memberikan pertolongan. Lalu ayahnya menjawab, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Awas, jika kamu terus menghina Tuhan-Tuhanku, kamu akan saya pukul dan saya usir. Nah, ini ancaman ayah Nabi Ibrahim kepadanya. Ibrahim sedih mendengar jawaban ayahnya, tetapi ia tidak marah kepada ayahnya. Bahkan ia mendoakan ayahnya agar diampuni dosa-dosanya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pada suatu hari orang-orang kafir merayakan hari besar mereka. Mereka berkumpul di tempat peribadatan untuk memberikan sesajian kepada berhala-berhala sembahan Ibrahim. Nabi Ibrahim diajak ikut pergi ke tempat perayaan itu, tetapi ia menolak. Ia mengatakan, saya sedang sakit. Padahal sebenarnya ia tidak sakit. Ia mempunyai rencana menghancurkan berhala-berhala orang kafir itu. Ya, baik rekan Raw dimanapun berada, kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sedimpuan. Rekan Raw masih ada Ustazah Umi Salama dan juga Sri yang mengisi ruang dengar Anda, yang kali ini membawakan tema peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Dan tadi di segmen pertama kita sudah sampaikan beberapa penjelasan seputar tema kita, dan di segmen kedua ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Kepada Ustazah, kita persilahkan. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, setelah selesai memberikan sesajian, orang-orang kafir itu pulang ke rumah masing-masing. Mereka berpesta bergembira bersama keluarga dan teman-temannya. Tempat berhala mereka tinggalkan sepi tanpa penjaga. Ini satu kesempatan kepada Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala daripada kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam segera mendatangi tempat berhala. Kemudian ia berkata kepada berhala-berhala tersebut, apakah kamu tidak makan sesajian itu? Jadi berhala-berhala ini diam, namanya aja berhala. Apa komentar Nabi Ibrahim? Mengapa kalian diam? Tentu saja berhala-berhala itu tidak menjawab, karena berhala itu hanya batu yang dipahat. Kemudian dengan sebuah kapak, berhala-berhala itu dihancurkan satu persatu. Tinggal satu berhala yang paling besar yang sengaja tidak dihancurkan. Kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala itu dibiarkan tergantung pada leher yang paling besar. Pada hari berikutnya, orang-orang kafir kembali ke tempat berhala mereka. Alangkah terkejutnya setelah mereka melihat berhala-berhala itu sudah hancur berkeping-keping. Tidak ragu lagi, yang menghancurkan berhala-berhala itu pasti Ibrahim. Demikianlah pemikiran kaumnya. Mereka segera mencari Nabi Ibrahim. Setelah ditemukan, Nabi Ibrahim dihadapkan kepada Raja Namrud. Raja Namrud bertanya, hai Ibrahim, siapakah yang menghancurkan berhala-berhala itu?
Nabi Ibrahim menjawab, "Mengapa bertanya kepada saya? Lihatlah patung yang paling besar itu. Tanyakan kepadanya, siapa yang menghancurkan teman-temannya. Lihatlah, kapak itu masih tergantung di lehernya." Namrud berkata, "Bagaimana mungkin bertanya dengan berhala yang tidak dapat berbicara?" Ibrahim menjawab, "Kalau begitu kalian yang bodoh, kamu sekalian sudah tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara. Mengapa kalian menyembahnya? Berbicara saja tidak dapat, apalagi menolong kamu." Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Nabi Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah? Apa takbuduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum." Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidaklah kamu mengerti atau tidakkah kamu berpikir? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat." Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mendengar jawaban Ibrahim itu, Raja Namrud semakin marah. Maka diperintahkannya orang-orang kafir untuk mengumpulkan kayu bakar. Ibrahim akan dibakar hidup-hidup. Setelah beberapa hari, kayu bakar yang mereka kumpulkan sudah memenuhi lapangan. Dengan perintah raja, api pun dinyalakan. Setelah api membesar, Ibrahim yang sudah terikat kaki dan tangannya dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Coba kita bayangkan, seseorang dibakar, sudah dikumpulkan kayu bakar. Secara logika pasti sudah terbakar. Namanya aja dibakar. Orang-orang kafir bersorak bergembira. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah mati dibakar api. Mereka mengira tulang-tulang Ibrahim telah hangus terbakar oleh kobaran api. Padahal Allah telah menyelamatkannya, dan Allah berfirman kepada api, "Hai api, dinginlah, selamatkanlah Nabi Ibrahim." Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginkanlah dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Dengan izin Allah, api itu pun menjadi dingin. Nabi Ibrahim tidak merasakan api yang panas itu,
Setelah api tersebut padam, orang-orang kafir terkejut melihat Nabi Ibrahim belum mati. Bahkan sedikit pun badannya tidak tersentuh oleh api. Ia tetap sehat walafiat seperti sebelumnya. Ia keluar dari tempat pembakaran dengan tenang. Setelah kejadian itu, semakin banyak orang-orang yang membenarkan Nabi Ibrahim. Orang-orang yang tetap kafir semakin kecil. Agama yang dibawa Nabi Ibrahim semakin berkembang. Akhirnya azab Allah diturunkan kepada Raja Namrud dan para pengikutnya. Allah mengirimkan nyamuk-nyamuk malaria yang banyak sekali. Nyamuk-nyamuk itu menggigit tubuh orang-orang kafir itu. Dalam waktu yang singkat, wabah malaria telah menjalar kemana-mana. Raja Namrud sendiri akhirnya mati dan pengikutnya bercerai-berai. Iya, baik rekan Rau, kita break lagi. Dan untuk Anda yang ingin bertanya seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, boleh silahkan dikirimkan pertanyaan Anda melalui via chat WhatsApp kita di 0822 9999 6105. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Raw, sekarang sudah di segmen ketiga, dan itu artinya kita sudah ada di penghujung acara ya, bersama Ustazah Umi Salamah, tentunya di tema peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Baik Ustazah, boleh disampaikan kesimpulan dari tema kita pada hari ini sebelum kita closing acara. Iya, terima kasih pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Peristiwa atau selamatnya Nabi Ibrahim dari siksaan Raja Namrud terjadi pada bulan Muharram. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini adalah salah satu Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul-Rasul yang banyak mendapat tantangan dan rintangan ataupun cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satu di antaranya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari perjalanan ataupun kisah Nabi Ibrahim dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam mendakwahkan atau mengajak kaumnya atau pengikutnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibutuhkan kesabaran dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim berhasil atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat daripada siksaan Raja Namrud, untuk mempertahankan akidahnya, untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan meminta maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan di hati pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Semoga Penyuluh Agama Islam Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan, dan Penyuluh Agama Islam tetap jaya di Kota Padang Sidimpuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Rau, demikianlah acara kita pada sore hari ini, yaitu bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle.